Kalau untuk masalah warga itu sebenarnya biasa-biasa aja seperti sebelum-sebelumnya. Ya, kalau kita mengundang mereka datang, kalau enggak mereka bawa KTP untuk ini. Kalau untuk masalah pemilu, ya mereka juga ikut serta di dalam untuk mendukung penyelenggaraan untuk pemilihan wali kota ini, pilkada khususnya. Nah, 039 ini kita kalau datang kita selalu menggunakan tes suhu dan untuk dianjurkan cuci tangan dan memakai sarung tangan. Kalau kita lihat sini sepertinya sudah mencapai 50% ada. Oh, sudah 50% Pak ya. Berarti antusias warga lumayan ramai juga untuk datang Pak ya. Lumayan. Kira-kira sebagiannya ini bakal datang lagi atau memang ada kendala atau masih belum sempat Pak? Belum sempat datang. Oh, belum sempat datang Pak ya. Muncul lagi. Oke, siap. Biasa seperti sebelumnya tahun-tahun lalu kan sempat juga datang nanti berhenti, nanti datang lagi seperti itu. Siap. Berarti di TPS-nya terjadi penumpukan calon pemilih Pak ya? No, nggak ada. Nggak ada Pak ya? Setelah milih langsung pulang Pak. Selamat siang, saya Ketua KPPS dari TPS 022. Jadi sampai siang ini itu telah hadir sekitar 70% dari DPT yang ada. Dan antusiasme warga saat ini untuk memilih sangat besar. Kemudian ada beberapa yang belum hadir sampai siang ini mungkin karena pekerjaan. Sehingga nanti pada saat sebelum jam 12 ini sudah diumumkan juga dari tim Linmas kami untuk segera hadir gitu ya Mas ya. Terus mengenai protokol kesehatan sampai dengan saat ini kami tetap menerapkan protokol kesehatan dengan 12 langkah kerja ikut protokol kesehatan yang ada panduannya dari KPU. Seperti itu. Contoh protokol kesehatan itu boleh dijelaskan Pak? Ya, jadi dari pemilih datang itu sudah disediakan itu cuci tangan, kemudian nanti akan terjadi proses pengukuran suhu oleh Linmas 1. Kemudian nanti setelah itu masuk ke daerah TPS dengan menggunakan sarung tangan plastik, kemudian tetap menjaga jarak, kemudian disediakan hand sanitizer juga di dalam area TPS. Kemudian setelah pemilih menggunakan hak pilihnya, nanti di pintu keluar itu disediakan hand sanitizer juga untuk cuci tangan kembali seperti itu. Kemudian setiap pemilih wajib menggunakan masker sesuai dengan standar medis. Berarti sudah lengkap dengan protokol yang ditetapkan oleh KPU dan Bawaslu Pak ya? Ya, jadi selama ini belum ditemukan pelanggaran untuk protokol kesehatan Mas. Jadi semua warga
sudah direport dan puji Tuhan itu sudah mematuhi peraturan yang berlaku sesuai dengan prosedur ya. Bagus, antusias warga karena sekarang sampai jam segini itu udah 80% dari warga yang menerima undangan sudah hadir. Kemudian dari daftar DPT itu sudah 50% yang hadir. Kemudian untuk protokol kesehatan yang di sini sudah ada hand sanitizer, cuci tangan, kemudian cek suhu, kemudian sudah jaga jarak, juga pakai sarung tangan, pakai masker, itu sudah memenuhi protokol kesehatan. Kendala di Seruni itu karena di sini bukan warganya itu bukan pegawai negeri atau apa yang sekarang libur nasional atau perusahaan yang meliburkan karyawannya, tapi karena di sini itu rata-rata orang bisnis, jadi mereka berdagang itu tidak libur. Jadi mungkin waktu kadang di akhir-akhir jam mungkin mereka pas waktu makan siang baru datang ke sini. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu ya. Oke. Jauh ini perkiraan sekitar baru lebih 50% lah. Kurang lebih 50% Mbak ya. Siap ya. Nah, yang kedua 50% ini sisanya itu kenapa pada belum hadir ke TPS Pak? Kira-kira kendalanya itu apa? Kendalanya ada yang dulunya mereka di TPS ini, sekarang namanya nggak ada DPT sini, tapi dia mungkin ke alamat yang lain. Artinya dia udah dulu masuk DPT sini, KTP-nya bukan KTP warga Rosdel. Nah sekarang dia kembali ke DPT sesuai KTP-nya. Sesuai KTP-nya. Nah, terus ada kendala lain karena DPT-nya masih ada yang orangnya udah nggak ada dan punya alamat dan lain sebagainya. Yang ketiga, protokol kesehatan apa saja yang sudah dilaksanakan di TPS ini? Ya sesuai SOP Pak, kita mulai dari cuci tangan, sabun cuci tangan masuk, social distancing sampai penggunaan masker, ya, semua petugas KPPS dan petugas taksi, pengawas, lengkap semua. Pertanyaan terakhir nih, karena Rosdel kan kita tahu TPS yang dimana ada Bapak Rudi Pak. Siap ya. Kalau boleh itu apakah sampai siang ini Bapak Rudi sudah hadir untuk mencoblos Pak? Udah Pak, sekitar pukul 9 lebih kurang lah, pukul 9 tadi. Itu Bapak Rudi datang ke sini dengan bersama Ibu atau didampingi lain? Bersama Ibu. Bersama Ibu Pak ya? Siap. Terima kasih Pak ya atas informasinya. Baik, sama-sama.
Ya, terima kasih banyak kepada dari N2 TV yang telah meliput kami. Alhamdulillah kita bersyukur antusias pemilu tahun ini sangat-sangat luar biasa. Sampai-sampai kita bisa melihat mereka sangat-sangat ingin memilih pemimpin baru, yaitu pemimpin perubahan. Nah, saya berharap ke depannya tadi di sini 230 suara, tapi itu yang nyalon udah yang ngambil 139-an. Jadi masih banyak lagi yang ngantri untuk pemilu di tahun 2020 akhir ini. Seperti itu. Jadi saya berharap kepada pemerintah mungkin antusias ke depannya ini sangat-sangat luar biasa untuk perumahan kami, yaitu di Blok A yang sangat-sangat luar biasa di Pasun ini, yaitu TPS 029. Dari pagi sampai siang warga sudah berapa persen Pak yang hadir dari surat undangan atau dari Dari surat undangannya sudah hampir mencapai 7,5%, Pak. Sehingga masih nunggu yang belum dapat undangan itu mendapatkan KTP. Kita boleh memilih dengan KTP, tapi KTP asli tinggal di sini. Gitu. Kalau KTP luar disuruh kembalikan ke KTP alamat tersebut. Begitu. Boleh juga Pak, untuk protokol kesehatan yang sudah dijalankan apa saja? Protokol kesehatan kita sesuaikan dengan peraturan yang sudah diberikan KPU, yaitu ada tizer, cuci tangan, tisu, masker, karet tangan seperti inilah. Contohnya seperti apa yang saya pakai ini adalah contoh-contoh seperti warga. Tempat posisi duduknya menggunakan tempat duduk yang kisaran 1,5 meteran, sehingga apa? Untuk mencegah corona. Jadi kita yang menggunakan semprot juga ada, sehingga habis 1 jam sekali kita semprot wilayah ini juga. Jadi kita standarnya sama dengan apa yang disepakatkan oleh pihak KPU. Boleh tahu nih Pak, kira-kira dari yang belum hadir ini dari sebenarnya itu kendalanya apa? Kendalanya untuk saat ini dari suara-suara tadi itu mungkin dari jumlah pemilihnya yang terlalu banyak tidak mendapatkan undangan, tapi dia punya KTP di sini. Dan memang kemarin sudah kita data seluruh warga, sudah semuanya dapat. Ketiganya hari ini malah ada yang nggak dapat, sehingga itu sangat-sangat merugikan warga kami. Padahal antusias untuk memilih sangat luar biasa di situ. Padahal sudah sekali juga kita lakukan untuk survei yang kedua dan ketiga, yang ketiganya malah nggak dapat seperti itu. Ini sangat-sangat merugikan kami sebagai warga yang minatnya sangat-sangat besar untuk pemilu. Terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama Pak. Ya, untuk antusias warga khususnya Blok 24 sama Kampung Nangka di TPS 16 antusias sangat respon sekali untuk masalah pilkada. Dari pagi sampai siang ini sudah berapa persen Pak yang hadir? Dari pagi sampai sekarang kurang lebih sudah 70%. 70%. Sudah sangat luar biasa kan, karena Pak Musiman mendukung. Kira-kira dari yang 70% itu 30% yang kita tahu ini kenapa Pak kendalanya? Dari kita yang sebarkan DPT 331 itu ada yang
di luar kuliahnya belum pulang ke sini. Ada juga yang sakit. Ada juga yang mungkin karena musim padam begini, mungkin agak ragu-ragu juga. Siap. Oke, yang kedua kita nanya protokol kesehatan apa sih Pak yang sudah dijalankan di TPS Bapak ini? Untuk protokol kesehatan kita tetap pakai protokol 3M. 3M itu mencuci tangan, pakai masker, dan satu lagi mencuci tangan, jaga jarak. Jaga jarak Pak ya. Oke. Nah, kita nanya kendala dalam pemungutan suara ini sih Pak apa? Kalau untuk kendala nggak ada kayaknya, nggak ada masalah. Berarti berjalan dengan lancar. Lancar, aman, sesuai harapan kita semua lah ya. Siap. Saya buka dulu ya, biar nampak. Oke, saya di sini sebagai Ketua PPS di Kelurahan Patamestari di Kecamatan Sekupang. Oke Mbak, kita mau nanya gimana kondisi saat ini di Patamestari untuk pada hari H pencoblosan ini? Alhamdulillah sampai sejauh ini tidak ada kejadian-kejadian yang menuju keributan, tidak ada. Alhamdulillah semuanya lancar, berjalan lancar sesuai rencana dan tidak ada hambatan-hambatan untuk Kelurahan Patamestari. Berarti untuk kendala sendiri itu kosong Mbak ya, nggak ada ya? Untuk kendala kemarin sih kan ada aplikasi Sirekap. Ya. Itu aja. Ada 3 TPS itu belum. Tapi alhamdulillah sih sekarang sudah terselesaikan gitu. Itu aja sih. Terus kalau untuk yang lainnya, untuk jumlah pemilih atau apa, so far so good. Alhamdulillah. Nah setelah ini Mbak, kan kita tahu nih ini udah siang ini udah selesai nih pemungutan ya. Dan kemungkinan sedang dalam tahap penghitungan Mbak ya? Perhitungan suara. Nah, kalau boleh tahu langkah-langkah selanjutnya ini gimana Mbak? Nanti setelah perhitungan suara, nanti kan mereka ada menulis yang namanya formulir C1. Nanti C1 itu kan bisa dibagikan ke saksi paslon, lalu dikasih bagikan juga kepada pengawas. Lalu kalau untuk kami PPS, nanti kami punya rekapannya, yaitu kan kita sudah melalui pakai aplikasi Sirekap, jadi nanti kami sudah mengetahui itu dari situ. Berarti setelah dari Sirekap itu, pihak PPS cuma menerima kotaknya aja Mbak ya? Iya, kami kotaknya sama berita acaranya. Nah selanjutnya penghitungan selanjutnya apakah ada lagi Mbak atau cukup dengan aplikasi nanti Sirekap? Ada, besok ada, tanggal 10. Kami akan pleno besar se-Kecamatan Sekupang di GOR. Berarti penghitungannya kalau dulu kan kita tahu lewat kelurahan, tapi sekarang langsung ke kecamatan Mbak ya? Kecamatan langsung. Langsung ke kecamatan. Oke. Terima kasih Mbak Lis sebelumnya. Oke, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pemilihan gubernur 03. Sah? 3 aja, 3. 3, iya, 3. 2. 2. 2. 3 ya di nomornya nih ya.
Dia dicocokkan di pas nomor. Ya, 3 ya. 1. Ini di pas nomornya juga. 3. 1. 1. 3. 1. 3. 1. 2. 1. 1. 3. 2. Saya Antonius Rajabubu, Panwaslu Kecamatan Batu Haji. Kalau saat ini gubernurnya berjalan lancar, cuma tadi ada sedikit masalah tadi di sini. Ada seorang pemilih ibu-ibu yang menggunakan hak pilih 2 kali. Tapi di TPS yang berbeda, yang bersebelahan ini kebetulan ada 2 TPS nih, TPS 62 dan 63. Ya, si ibu tadi memilih TPS ini dengan menggunakan hak suara anaknya. Setelah itu dia memilih kemudian di TPS sebelah menggunakan hak suara dia. Jadi ada sedikit tadi timbul permasalahan, keberatan dari beberapa saksi. Ya, kita Bawaslu juga sudah menginterogasi si ibu tujuan dan niatnya. Ya, tadi kita interogasi, kita ini sekarang nanti akan kita perdalam lagi. Ya, tapi tetap untuk kegiatan pemilu ini, pemilihan ini tetap berlanjut. Kalau boleh tahu itu di nomor berapa Pak dari yang 3 gubernur ini Pak? Apanya? Yang bermasalah di 2 pilihan itu, yang 2 suara tadi? Tidak ada Pak, kita tidak mengetahui Pak. Oh tidak mengetahui Pak? Tidak mengetahui. Jadi cuma karena ada masalah aja? Ada masalah aja. Oke, siap. Nah, tapi kalau untuk pilihan dia kita tidak mengetahui ataupun apapun. Siap. Ya. Nah, jadi itu hak pilihnya sudah dimasukkan ke kotak, kita tidak tahu. Jadi kalau kayak gitu tindak lanjutnya bagaimana Pak dari Panwas sendiri Pak? Nanti kita akan coba telusuri lagi, investigasi lagi lebih dalam Pak, apakah ini ada potensi untuk PSU
pemungutan suara ulang atau tidak. Jadi kita belum bisa memastikan, nanti tingkat Bawaslu akan berkoordinasi menentukan plenonya bersama KPPS. Nanti coba akan kita rekomendasikan.